Tuh lihat sekarang akibatnya. Institusi kepolisian malah saat ini dianggap memiliki reputasi yang buruk. Mereka itu mempertaruhkan reputasi mereka untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka dan menahannya waktu itu. Harusnya kamu itu berterima kasih kepada mereka, bukan malah mengatakan mereka itu mengemis-ngemis kepada kamu agar kasus itu dinaikkan. Hola netizen yang tercinta, Otto Hasibuan adalah sosok pengacara tanah air yang kini tengah siap membongkar dan membela Jessica Wongso pada kasus kopi sianida. Usai dirilisnya film dokumenter yang berjudul Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso kini kembali muncul di berbagai media sosial terkait fakta-fakta dan teka-teki kematian Mirna Salihin. Publik seakan dibuat bingung dan janggal. Apakah Jessica Wongso memang benar pelakunya? Dalam tayangan YouTube yang diunggah oleh EDM Media Channel yang berbincang dengan Otto Hasibuan, di mana pengacara Jessica Wongso ini mengaku akan membongkar kasus kopi sianida yang sudah 7 tahun berlalu. Menurutnya, tidak ada bukti kuat yang bisa mendakwakan Jessica Wongso hingga dirinya dijerat 20 tahun penjara atas kematian Mirna Salihin. Otto Hasibuan mengaku siap memberikan bukti baru dan membongkar kasus kopi sianida ini. Bahkan menurut Otto Hasibuan, dirinya sudah membuat sebuah aplikasi pendukung Jessica Wongso. Lebih lanjut, Otto Hasibuan juga mengaku dalam waktu dekat akan mengambil langkah hukum untuk kasus Jessica Wongso. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Masih mending salah tangkap karena beneran ada kasus, Kak. Lain nih nggak ada kasus, sebenarnya nggak ada kasus, sengaja ada yang dikorbankan. Nah, ini juga masyarakat Indonesia tuh sekarang udah pinter-pinter banget. Aku suka banget deh sama kalian yang udah paham gitu. Bahkan kayaknya dari Pak Uto juga udah ngerti banget ya kalau kasus ini tuh bener-bener kayak dipermainkan gitu loh, kayak dimanipulasi, banyak yang diintimidasi gitu. Dan sekarang tuh semuanya udah terungkap berkat filmnya Ice Cold. Itu bagus banget sih. Maksudnya ada film itu jadi kayak mengangkat lagi kayak kasus ini tuh jadi benar-benar nggak tenggelam, benar-benar naik lagi ke permukaan gitu. Jadi semua orang tuh sekarang udah tahu gitu siapa sih dalangnya, siapa sih yang jahat-jahatnya, siapa sih yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengorbankan satu orang untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Dan itu semua sebentar lagi akan diungkap sama Pak Otto Hasibuan. Jadi belum mengajukan PK dulu tapi sedang melakukan upaya hukum. Dan itu benar-benar digarap sama ribuan lawyer yang ada di Indonesia. Dan lawyer-lawyernya itu pada baik-baik banget guys. Mereka tuh kayak dengan sukarela mau membantu kasusnya Jessica gitu loh. Karena benar-benar mau mengungkap orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Kali ini kita jangan sampai ketinggalan. Kita juga harus banget kawal terus kasus ini. Sebenarnya aku juga bukan siapa-siapa ya, sebenarnya aku tuh cuman orang yang greget aja gitu loh sama kasus ini gitu. Zaman dulu emang kita tuh kayak nggak bisa apa-apa, kayak diem aja dengan kasus yang mengorbankan satu orang itu, kita tuh hanya diem aja gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa berspeak up kayak gini gitu. Apalagi TikTok itu banyak yang nonton. TikTok itu banyak banget yang entah dari manapun mereka tuh kayak bersatu gitu. Terus yang ini sebenarnya itu nggak ada racun, tapi tiba-tiba diadakan racun supaya apa? Supaya ada tersangkanya gitu. Padahal kan bukan Jessica yang menaruh racun, tapi aneh banget lah pokoknya. Ini sangat-sangat janggal dan harus diungkap. Semoga Pak Otto Hasibuan ini lancar ya guys ya, mengungkap ini, mengupayakan hukumnya, semoga lancar semuanya sampai hari H nanti yang katanya 3 hari lagi guys. Sumpah aku juga nggak sabar banget mau nonton itu. Semoga nanti sidangnya terbuka ya, jadi semua orang tuh kayak bisa lihat, bisa nonton, bisa kesana gitu. Oke, kita tunggu guys. Ini sih menurut hipotesa aku sih, menurut dugaan aku pribadi. Hal ini kenapa mendiang Mirna tidak di otopsi? Ya mungkin ini berhubungan dengan asuransi yang katanya bernilai 68 miliar. Sebelumnya aku mau disclaimer ya, ini hanya menurut dugaan aku ya, hanya menurut dugaan aku. Jadi gini guys, yang namanya asuransi itu kan mereka tuh memiliki term and condition ya, ada persyaratannya. Misalnya mengklaim asuransi itu ada persyaratannya guys. Misalnya terjadi kecelakaan, terjadi PHK, atau terjadi
Oke, mudah-mudahan sampai sini jelas ya. Nah, tapi setiap poin misalnya seseorang itu mengalami kecelakaan. Nah, pihak asuransi itu memiliki kualifikasi tersendiri apa yang termasuk dianggap kecelakaan menurut pihak asuransi. Misalnya seorang itu tertabrak mobil, ya, mengalami kecelakaan melalui transportasi darat, laut atau air, ya. Tapi juga ada klasifikasinya, misalnya orang itu tertabrak, orang itu tertimpa benda berat, ya, atau misalnya orang itu misalnya kalaupun terjadi kecelakaan menjadi korban pembunuhan teroris di tempat umum misalnya, dan itu harus tertulis secara terperinci, dan itu dibuat ketika pertama kali melakukan perjanjian asuransi. Kita masuk ke kasusnya Mediang Mirna kopi sianida ini ya. Kenapa dia tidak diotopsi? Karena bila seseorang diotopsi itu sudah masuk ke ranah pidana, yang artinya ini sudah bukan lagi, tidak bisa lagi dianggap kecelakaan. Bila seseorang itu diotopsi itu sudah masuk ke ranah pidana, yang artinya akan sangat sulit untuk mengklaim asuransi. Karena kenapa? Kalau sudah tindak pidana berarti kan ini kasus kriminal, ya. Nah, di dalam kasus kriminal itu kan ada korban, ada pelaku. Nah, pelakunya ini tersangkanya bisa siapa saja, termasuk ya mohon maaf keluarga si korban. Ini bisa menjadi tersangka. Pihak asuransi itu biasanya juga memberi toleransi, ya, kelonggaran bila terjadi misalnya seseorang itu ingin mengklaim asuransi tapi term and condition itu agak di luar sedikit dari perjanjian. Nah, pihak asuransi biasanya sih memberi kelonggaran. Bisa saja, tapi ini hak prerogatif dari pihak asuransi. Sekali lagi, karena bagaimanapun pihak asuransi itu memiliki tim investigasi. Oke, mereka tuh punya tim penyidik. Kenapa keluarga itu ingin mengklaim asuransi? Kita lihat, dan kesaksian dari pihak keluarga maupun dari misal pihak rumah sakit atau kepolisian itu harus serempak, harus seia sekata. Karena kalau tidak, klaim asuransi itu bisa dibatalkan. Contoh kasus nih, misalnya si keluarga bilang bahwa yang bersangkutan mati karena sakit jantung. Nah, pihak asuransi akan mengecek apakah benar korban tersebut, orang tersebut mati karena sakit jantung. Nah, ternyata dari pihak rumah sakit bilang memang yang bersangkutan itu mati karena sakit, tapi matinya sakitnya karena sakit TBC gitu misalnya, atau sakit asma gitu ya, atau karena apa misalnya gula darah rendah atau diabetes gitu ya. Misalnya, ini hanya misalnya. Nah, klaim asuransi seperti itu walaupun sudah masuk ke dalam term and condition, sudah masuk dalam persyaratan, tapi ada satu kesaksian yang tidak sama, itu bisa gagal dalam pencairan atau klaim asuransi. Lagi mari kita sangkut pautkan dengan kasus kopi sianida. Bila ada seseorang yang diotopsi secara menyeluruh, berarti ini sudah masuk ke ranah pidana, ya. Ini sudah masuk ke ranah kriminal dan sudah keluar dari term and condition atau persyaratan untuk mengklaim asuransi. Sekali lagi ini masih dugaan. Sekali lagi ini dugaan. Oke kawan, melalui cuplikan atau petikan wawancara barusan, kawan-kawan bisa menilai tentang apa yang terjadi dari sebuah wawancara tersebut. Karena kalau buatku, J itu hanya berada di waktu dan tempat yang salah. Dan buatku, J itu hanya berada di waktu dan tempat yang tidak tepat, yang pada akhirnya dimanfaatkan sebuah kondisi. Sebuah kondisi yang dimanfaatkan oleh seseorang yang memiliki kepentingan tertentu. Lucu rasanya di saat seseorang memiliki karir yang cukup cemerlang di Australia, pulang ke Indonesia hanya untuk mencelakakan temannya. Jadi buatku itu segala sesuatu tidak make sense gitu ya. Apalagi hal tersebut digunakan dengan metode racun. Karena sepengetahuanku, seseorang pelaku kriminal bila menggunakan metode racun itu akan selalu menjaga jarak dengan korbannya. Tidak mungkin dia tunggui dan dia tongkrongi korbannya. Itu tidak make sense rasanya. Lalu bila kawan-kawan perhatikan hasil wawancara barusan, dia dengan tegas dan dia dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa dia tidak melakukan hal tersebut. Dan dia juga tidak ada merasa takut dan keraguan. Kalau kawan-kawan bisa ditilik lebih dalam dari gestur, tatapan mata, cara dia berucap, nada bicaranya dia, itu konsisten, tidak ada keraguan kawan. Jadi kawan-kawan bisa menilai sendiri seperti apa analisis yang bisa kawan-kawan lihat. Karena analisis ataupun penglihatanku melihat hasil petikan wawancara tersebut, aku dengan mantap dan meyakinkan bahwa J tidak bersalah. J hanya terkondisikan di waktu dan tempat yang tidak tepat, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh suatu kondisi oleh kepentingan orang-orang tertentu. Itu kesimpulan yang bisa aku dapat. Silahkan kawan-kawan bisa menilai sendiri. Waktu dan tempat aku persilahkan kawan. Terima kasih.
Semua salah di mata kamu, Kong. Institusi kepolisian yang sudah rela jerih lelah dan mati-matian untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka, kamu katakan pula polisi merayu kamu agar kasus kopi sianida ini dinaikkan. Kamu katakan biar ada kasus. Maksudnya gimana tuh, Kong? Emang kamu kira kepolisian kekurangan kasus gitu? Banyak itu tugas dari kepolisian dan banyak kasus yang harus ditangani. Bukan hanya masalah kasus kamu aja yang diharapkan itu. Tuh, lihat sekarang akibatnya. Institusi kepolisian malah saat ini dianggap memiliki reputasi yang buruk. Mereka itu mempertaruhkan reputasi mereka untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka dan menahannya waktu itu. Harusnya kamu itu berterima kasih kepada mereka, bukan malah mengatakan mereka itu mengemis-ngemis kepada kamu agar kasus itu dinaikkan. Apalagi lihat tuh, pihak kejaksaan yang sudah bekerja sama. Bahkan dikatakan JPU sebagai garis terdepan kalau misalkan keputusannya Jessica tidak dinyatakan bersalah, maka citra mereka itu menjadi buruk. Sebegitunya mereka mempertahankan reputasi mereka, citra mereka agar tetap baik. Gimana sih kamu, Kong? Semua salah di mata kamu. Patut diduga kamu melakukan penghinaan terhadap institusi kepolisian dengan cara kamu itu. Saya heran, bisa-bisanya orang mendengar dan melakukan perintah kamu. Ada apa dengan semua ini? Mari kita up terus dan kita kawal perkara Jessica Wongso. Save for Jessica Wongso.